lepaskan penatku, lupakan sejenak sibuk hariku. Rumpun ilalang bergoyang temani laguku, suasana ceria hiasi dunia. Oke, Tasya Putri. Oke, kalau dengar Sunrise di Ahmad, saya jadi kebayang. Deh, kapan kita syuting di Ahmad, deh? Ya kayaknya asik banget ya Sunrise di Ahmad gitu ya. Bagus Itu, sekali. saya mau tahu dulu itu lagu itu ceritanya. Kenapa tiba-tiba milihnya Sunrise di Ahmad? Iya. Kenapa nggak di, kalau dua orang misalnya, Andre Hanusa satu saat di Kuta Bali, atau di Pantai Sanur, ini tiba-tiba Ahmad. Iya. Kenapa Ahmad? Jadi ceritanya tuh karena kalau Tasya sendiri kan seneng banget sama pantai. Dan dari sekian banyaknya pantai tuh yang Tasya sering datengin tuh Sanur memang. Tapi ketika kemarin kita sempat jalan-jalan pertama kali ke Ahmad, terus sempat nginep di sana ngelihat, wah ini pantainya luar biasa bagusnya. Dan waktu itu juga cari sunrise dan kita dapat snorkeling juga. Dan di sana mulai Tasya jatuh cinta banget dengan semua view-nya Ahmad ya. Dimana kan juga di Ahmad itu nggak hanya pantai tapi ada view gunung juga. Nah itu unik sekali menurut Tasya. Jadi Tasya jatuh cinta di sana, jadi pengen bikin. Itu lebih dulu muncul mana? Gara-gara cinta itu lalu kemudian minta dibuatkan lagu Sunrise di Ahmad, atau gara-gara lagu Sunrise di Ahmad datang ke Ahmad dan jatuh cinta? Nah untuk lagunya sendiri itu sebenarnya pas sekali ada lagu yang melibatkan pantai lah ya. Jadi pas juga Ahmad dan dimana memang klik aja gitu. Jadi mungkin dari yang pertama udah sempat pernah ke Ahmad, tapi lalu setelah itu pas ada lagunya pas ada lagunya kayak cocok gitu, langsung klik gitu. Oke. Nah ini rekan-rekan Made, kayaknya saya perlu kenalkan dulu biar nggak ada yang pakai ini siapa, ini Tasya Putri atau apa. Apalagi kalau saya bilang bintang tamu siapa, Tasya. Dikira nanti Tasya yang mana? Aku adalah anak Gamal. Lain lagi Tasya itu ya. Sama-sama Tasya. Oke. Kalau ini nama lengkapnya saya bacakan biar nggak salah. Lumayan panjang. Niloh Putu Saswa Tasya Wida Putri. Betul. Plus, jangan lupa belakangnya. Bintang tamu kita ini spesial karena belakangnya ada Esken alias dokter gitu ya. Oke. Tapi saya manggilnya Tasya nggak apa ya, bukan dokter ya. Oke. Tasya boleh ceritakan nggak gimana? Soalnya dokternya nanti belakangan. Gimana awalnya tertarik kepada menyanyi lagu Bali? Terhadap menyanyi. Iya. Jadi awalnya itu Tasya itu waktu itu masih kelas 6 SD ya. Pertama kali. Tar dulu, biar nanti nggak dikomplain lagi, dibilang, ini bintang tamunya dari mana kenalin? Tasya asli mana? Tasya itu asli Bali. Asli Bali. Tapi lahirnya di Jogja. Lahir di Jogja, Betul. numpang lahir di Jogja. Numpang lahir di Jogja. Oke. Berarti Tasya, walaupun nama Tasya Putri, nak Bali nih gitu. Oke, orang Bali. Oke, lanjut dari kecil gimana? Jadi waktu itu awal sebelumnya tuh Tasya memang sudah seneng nyanyi, tapi belum pernah yang diatur dan olah vokal yang benar-benar dilatih itu sampai kelas 6 SD. Tasya rasa ada yang dapat sentuhan latihan teknik vokal belum, hanya nyanyi-nyanyi aja gitu ya. Iya, nyanyi-nyanyi sebagai anak kecil lah ya. Oke. Memang senang nyanyi, sama mama juga sering dikasih tonton video-video musikal ya sama mama gitu dari kecil. Jadi tertarik mulai pengen di lesin itu Tasya minta kelas 6 SD kalau nggak salah. Berarti Tasya yang minta, bukan dari mama dan papanya yang nyuruh? Iya, Tasya yang minta. Memang seneng dari kecil. Jadi Tasya minta di lesin, terus akhirnya pertama kita les di Bali Music Center. Nah, Bali Music Center, mulailah di sana dengan Tante Astiti itu diajak dilatih dan juga sempat beberapa kali ikut Natalan. Jadi waktunya Natalan kita nyanyi gitu. Dari sana kan mulai biasa terbentuk. Ada kur anak-anak itu. Benar. Dari sana mulai terbentuk kepercayaan dirinya dalam bernyanyi. Terus seiring berjalannya waktu, akhirnya nyanyi-nyanyi sendiri karena udah dapat basicnya. Dan akhirnya terus berhenti les tapi masih tetap ikut rutin Natalan seperti itu. Setelah untuk itu, mengasah vokal ya. Betul. Jadi Tasya setelah itu paling ikut perform sama ikut lomba. Cuman kalau yang terlalu menekuni sih belum sih sejauh. Berarti memang hobinya nyanyi. Betul, gitu ya. Hobinya nyanyi. Termasuk nakal nggak waktu kecil? Termasuk kalau anak kecil kan pasti ada aja ya nakal-nakalnya. Tapi ya kalau yang sampai merugikan orang lain atau merusui sampai orang bikin lain mama papanya pusing nggak ya gitu ya? Enggak sih. Pusingnya paling nah itu karena tadi bilang minta di lesin.
Karena kan bisa anak-anak kadang-kadang kan lihat temennya, oh ini ikut les, oh ini dibeliin biola, ini dibeliin piano atau apa. Tasya sempat nggak dia berpikir pada mama papanya minta, karena tertarik di musik, minta dibeliin instrumen atau apa dan segala macam. Nah, Tasya sempat tertarik pengen dibeliin piano. Dan akhirnya umur berapa ya Tasya lupa, itu akhirnya dibeliin piano sama mama papa, dan Tasya akhirnya les juga. Tapi dulu sempat dilesin biola. Cuman Tasya kurang serak di sana, jadi nggak lanjut biolanya gitu. Biola nggak, piano? Pianonya senang, jadi lanjut. Sampai sekarang masih bisa main piano? Iya, tapi tidak yang menekuni sekali sih. Artinya lebih ke vokalnya ya, bukan ke instrumennya jadinya? Betul, vokalnya. Oke. Nah, lanjut dari tadi kata anak-anak, terus berlanjut, mulai benar-benar, ya anak-anak mungkin barangkali kalau ditanya cita-citanya apa, oh belum jelas kan. Tapi kalau Tasya sendiri ngerasa bahwa musik itu passion saya, itu kira-kira umur berapa? Musik passion memang dari kecil sih, dari yang kelas 6 SD itu mungkin ya. Udah mulai tumbuh kesadaran tuh gitu. Sudah mulai tumbuh kesadaran, wah ini memang seneng nyanyi gitu. Akhirnya minta diberhentiin biola, terus minta dilesin nyanyi gitu. Bagi Tasya waktu itu yang menarik dari nyanyi itu apa? Senengnya di mana gitu? Karena memang suka, kadang kan ada anak-anak yang memang suka tampil, ada anak-anak suka pecicilan, nyambung dia kan bedanya kayak itu gimana? Waktu kecil itu karena sering nonton film-film musikal, ikut juga nonton drama-drama musikal itu, di sana ngerasa oh pengen loh Tasya itu bisa nyanyi kayak gini, bisa perform juga seperti itu. Jadi suka nonton film-film Disney juga, waktu dulu kan banyak musikalnya. Jadi Tasya pengen bisa nyanyi juga, biar bisa ikutlah nyanyi pas lagi nonton gitu. Dari sana senang banget. Dari sana akhirnya mulai tahu bahwa ada bibit jadi bibit. Ada bakat di sana gitu jadinya ya. Iya. Tapi kalau mulai rutin ikut lomba-lomba juga nggak? Dulu ya rutin ikut lomba-lomba waktu masih les. Tapi setelah sudah selesai les, udah jarang ikut lomba, lebih ke ikut perform aja. Oke, lebih mementingkan performnya waktu itu gitu ya? Betul, karena kurang, kalau lomba itu kan sering nervous ya. Tapi kalau perform lebih mendingan lah nervousnya. Karena kalau lomba itu ada target soalnya ya? Iya, betul. Kalau perform ya lebih enjoy gitu? Iya, lebih enjoy. Dan cuannya udah lebih pasti dong gitu ya. Kalau perform kan ya, kalau lomba ya kalau menang. Iya, kalau perform udah pasti dapat kan gitu ya. Iya, betul. Nah, itu juga nggak ya kalau mau berbicara rezeki atau boleh dibilang honor itu nggak juga menjadi salah satu motif Tasya waktu itu, asik juga ya kayaknya nyanyi bisa dibayar atau dapat uang saku kayak gitu. Waktu kecil sih belum terlalu mikirin sih ya untuk honornya. Lebih ke memang seneng tampil aja dan enjoy gitu loh membawakan sebuah lagu, dan juga lebih ke enjoy performing aja gitu. Performing aja. Ya. Tapi katanya juga sempat ikut teater juga. Betul, sempat ikut teater waktu SMA. Teater, tapi sebagai pemain, aktris atau gimana? Untuk waktu dulu Tasya tuh lebih ke musikalisasi puisinya di teater. Jadi tetap nggak lepas dari musiknya juga jadi. Ya, tetap di musiknya. Jadi senang banget bisa memusikalisasikan puisi dan tampil membawakan lomba-lomba kan juga ikut kita dulu waktu masih aktif. Di PSR itu kan ada lomba-lomba itu biasanya. Betul. Tapi Tasya juga terkadang ikut opretnya, jadi pemain, kadang jadi dansernya juga, ya. Ya biasa, apalagi kalau Semansa dia punya acara apa namanya Malam Apresiasi Sastra. Ada acara tahun unggulannya Semansa itu apa namanya itu lupa saya, yang gede-gedean. Gempita Karmani biasa kan di sana ada teaternya juga. Betul, kan. Opretnya. Tampil di sana itu jadinya. Berarti alasannya karena memang suka nyanyi, karena suka tampil, hanya putusan di sana gitu ya. Betul. Oke. Dan keterusan sampai sekarang gitu ya. Kalau sekarang masih lanjut nyanyinya aja sih, untuk musikalisasi puisi sama teaternya sudah enggak. Oke, lebih ke fokus nyanyi. Ya. Tapi biasanya kan gini Tasya, kalau barangkali ya ini beda-beda jalur ya mungkin ya barangkali. Kalau anak-anak seumuran Tasya mungkin ketika SMA itu mereka kan gencar kali biasa, oh di mana ada lomba ikut dan segala macam. Jadi portofolio cukup panjang. Iya. Lomba ini pernah juara ini dan segala macam. Nah, kalau Tasya cenderung bukan mengejar pride di sana ya, bukan gitu ya dikejar ya? Iya, kami cenderung ke perform dan juga sebenarnya beberapa kali sudah menang, tapi
Nah itu kan sudah beberapa tahun yang lalu. Jadi Tasya pun nggak ngumpulin piagamnya. Fokusnya nggak ke sana lagi gitu. Iya, memang untuk tampil aja kita biar mengasah apa namanya skill kita dalam performing, skill dalam memusikalisasikan puisi. Gitu. Saya percaya Tasya ini kan lahirnya tahun 2002, umurnya sekarang 22. Ketika Tasya mulai SMP itu elektronik digital kan udah mulai berkembang maju. Iya, betul. Anak-anak biasa udah mulai, seingat saya, anak-anak remaja udah mulai biasanya merengek-rengek minta dibuatkan rekaman nyanyi atau apa. Tapi bukan aneh ya, ini uniknya Tasya. Tasya baru punya rekaman itu di umur 21 tahun. Kok bisa jauh banget? Dulu tuh nggak kepikiran minta dibuatkan rekaman atau apa Tasya? Ya, dulu tuh belum kepikiran sih, karena mungkin karena masih sibuk sekolah juga ya, lebih fokus ke sekolah, di SMA juga lebih ke teater. Tapi di selang-seling itu, mulai semenjak kuliah tuh Tasya sering cover lagu aja sendiri, jadi beli alat rekaman sendiri, terus nge-mixing sendiri, tapi cover lagu. Bisa mixing sendiri juga? Tapi tidak secara profesional, cuman yang sekedar biar... biasanya kan langkah besar itu dimulai dari langkah kecil kan, itu biasanya kan. Iya. Tapi berarti senang mencoba ya, mencoba mengalami itu ya. Oke. Tapi kemudian akhirnya memutuskan rekaman Sunrise di Amet. Ya ini saya bilang uniknya Tasya, dari kecil suka nyanyi, tapi rekamnya lama banget, kayak nunggu banget. Nah, akhirnya memutuskan untuk rekaman itu karena apa Tasya? Karena waktu itu ditawarin sama mamah ya, kan ada beberapa judul lagu, karena adik-adik sebelumnya. Awalnya kan adik-adik yang duluan rekaman. Biar nggak dikira pilih kasih ya sama papa mamanya. 3 adik-adik udah dibuatkan rekaman, loh ini yang paling gede kok nggak dibuatkan rekaman gitu ya. Sebenarnya sudah ditawarin dari lama. Tapi Tasyanya yang kayak, karena kuliah kedokteran kan juga kan, jadi bagi waktunya tuh lumayan susah. Ini Tasya takutnya nanti menghalangi dalam proses syuting, menghalangi proses Maka biarkan adik-adik dulu ya. Betul. Nah, Tasya boleh ceritakan secara sepintas, ini teman-teman Kemade juga biar tahu, ini keluarga yang menarik. Papa dan mamanya dokter, punya 4 putri, keempat-empatnya suka nyanyi, dan 3 yang terakhir malah udah rekaman, ada yang lebih dari 2 lagu ya. Namanya saya nggak hafal, yang saya ingat hanya itu aja. Ya, boleh nggak disebutkan siapa adiknya, rekaman apa gitu, sehingga kakaknya sekarang ngikuti jejak adiknya gitu. Adik itu yang pertama yang Rivia Laksita, itu dia sudah punya video klip Mutiara Nusantara. Betul. Dia juga punya, dulu yang pertama kali itu saya ingat Rumahku. Betul. Nah, ada juga Kardigan, itu dia ya, yang dibuatkan sama Ayah dan Lala ya. Betul. Ya, betul. Itu saya lihat proses syutingnya dan juga rekamannya tuh seru ya gitu kan ini. Dan dia punya video di YouTube yang bisa dia tonton di beberapa tahun ke depan kan, kita bisa lihat lagi. Jadi memory lane gitu kan bagus. Jadi dari sana juga Tasya tertarik akhirnya untuk ikutan rekamannya. Sudah deh Tasya rekaman juga. Berarti karena gitu. Terpacu lihat adik-adik juga gitu ya. Iya, karena bagus gitu ya. Mama sebenarnya sudah ngajakin dari lama, sudah nawarin dari lama. Berarti Tasya kan yang paling besar Putu, terus Rivia yang 2, yang ketiga? Farah. Ya, itu Farah juga rekaman juga kan? Iya. Cuma saya nggak hafal. Ya, lagunya saya hafal. Tapi yang pasti ini jadi keluarga penyanyi jadinya. Ya. Nah, yang bedanya kan gini, kebetulan lagu Sunrise di Amet kan bahasa Indonesia juga. Iya. Adik-adik juga kebetulan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga. Ya. Nah, kalau kepikiran nggak atau sempat tertarik lagu Bali nggak? Untuk Tasya sendiri kalau lagu Bali ada sih tertarik, nah tapi belum tereksekusi karena untuk olah vokalnya mungkin ya suaranya Tasya kurang, Tasya serasa sendiri cengkoknya kurang pas di lagu Bali gitu. Jadi masih ke di lagu Indonesia dulu. Lebih dapat di lagu Indonesia gitu jadinya. Ya, lebih. Masuk. Nah, bukan pengalaman jadi. Ya bisa dibilang setelah Sunrise di Amet dirilis, perasaannya gimana? Karena ini teman-teman perlu tahu juga, Sunrise di Amet ini uniknya kenapa? Saya baru cek itu terhadap lagunya sudah jadi setahun lebih ya. Video klip juga setahun yang lalu. Tapi baru dikeluarin sekarang. Kalau saya bilang biu mesekep, ngantos pangtasa gitu. Ini gimana Tasya? Iya, jadi
memang waktunya itu lama sekali karena saat itu Tasya masih pendidikan profesi dokter, dimana itu kan koas sering di rumah sakit ya, dan cari waktunya itu yang susah. Artinya sempat rekaman aja dulu, lanjut sibuk lagi. Betul. Sempat rekaman video klip, rekamannya dulu, sibuk lagi gitu jadinya. Karena untuk launching kan banyak yang dipersiapkan, dan kita juga ya banyak yang dipersiapkan supaya mateng ya gitu ya, nggak main-main. Jadi kita carilah waktunya yang biar dapat momennya ya, nggak sekedar jadi lepas sudah gitu aja, nggak gitu ya. Betul. Oke. Tapi kalau Tasya sendiri sejauh ini ngerasa ya kalau ditanya puas pasti puas sih. Artinya gimana perasaan Tasya sekarang akhirnya setelah sekian lama punya video klip juga, berani dong artinya bisa ngeledakkan ini kakak juga punya video klip dan segala macam. Gimana? Iya. Tasya sih senang banget karena akhirnya sudah tayang videonya, karena bagus sekali hasilnya itu dari Sam, video-videonya juga kan. Tasya senang sekali dan akhirnya lega ya karena sudah bisa terpublish gitu, karena waktunya pas ada gitu. Jadi kita kejar target supaya bisa di tanggal ini rilis, dan udah senang banget rasanya. Nah, sekarang menariknya gini lagi. Kalau nyebut Tasya tadi gelarnya udah jelas expert. Ini kalau orang bilang dulu anak-anak dulu bilang tukang suntik katanya. Kadang kalau dokter sekarang jarang nyuntik mulai ya dokter. Nah, Tasya sendiri ngelihat ini bukan ujian skripsi lagi ya. Korelasi antara menyanyi dengan ilmu kedokteran barangkali atau apa tuh, terutama kan kalau orang bilang secara psikis atau apa tuh, gimana Tasya yang lihat? Iya, jadi kalau di ilmu kedokteran sendiri ya, seni musik itu memang dia membantu meregulasi bagian otak yang mengatur memori. Dimana di seni musik ini kan dari dulu sekali sudah membantu banyak di psikis, banyak di memori, banyak di regulasi mood. Jadi stress reliefnya juga bagus sekali di seni musik ini. Mau hanya mendengarkan lagu ataupun juga kita menyanyi. Lebih bagus sih menyanyi ya, karena kan mengeluarkan tenaga dan energi yang kesurpres lama ya, apalagi kalau orangnya stres, seperti itu sih. Kalau Tasya sendiri mengalami selama proses pendidikan kemarin, orang bilang kan udah di kedokteran tuh nggak mudah. Bukan hanya soal waktu segala macam, juga mungkin beban mental iya, beban psikis iya. Nah, kebetulan Tasya nyanyi. Sejauh mana Tasya ngerasakan efek atau manfaat nyanyi kemarin untuk yang membantu memperlancar gitulah proses belajarnya, kuliahnya atau apa? Iya, Tasya sih merasa sangat terbantu sekali karena stres dikit Tasya nyanyi gitu. Stres dikit nyanyi karena ketika nyanyi itu melepaskan hormon-hormon bahagia juga ya, jadi membantu untuk menghilangkan stresnya itu dan memperlancar moodnya ya. Jadi kita ada lagi moodnya untuk beraktivitas, untuk melakukan pekerjaan. Memang stres sekali sih. Artinya ya bisa sebagai salah satu bentuk terapi ya gitu jadinya. Betul, terapi. Terapi. Nah, kalau sekarang balik ke dokternya, ini kan saya nggak hafal banyak di luar negeri termasuk Indonesia kan banyak juga dokter yang menyanyi. Kalau dulu ada Tika Bisono, tapi dia psikolog, penyanyi. Terus ya kalau yang sekarang masih ngetop ya Dokter Tompi juga nyanyi. Di Bali mungkin pernah dengar juga ada dokter anak, Dokter Anantasika, rekaman juga ternyata gitu. Nah, kalau Tasya sendiri ini mungkin menambah panjang ya nama dokter yang juga dokter yang menyanyi atau penyanyi yang jadi dokter. Kalau Tasya gimana? Kalau sebenarnya dokter sendiri itu kan profesi ya. Jadi dokter penyanyi sih mungkin ya, karena kan tapi tergantung juga, ada dokter yang sudah lulus dokter lebih mendalami di musik. Ada dokter yang tetap mendalami dokter tapi hobinya juga musik kan gitu ya. Tergantung penyebutannya berarti yang mana gitu jadinya. Penyebutannya aja. Dokter yang menyanyi, penyanyi yang dokter. Nah, kalau boleh tahu kenapa Tasya tertarik ke bidang kedokteran? Jangan bilang karena papa mama dokter juga. Tasya itu memang dari kecil ditanya cita-citanya mau jadi apa, pasti bilangnya pengen jadi dokter. Karena memang dari dulu mungkin karena familiar juga ya di bidang itu, sering terpapar, sering ikut sama mama papa. Jadi lingkungannya gitu di kedokteran, dan juga Tasya tuh suka belajar terkait tubuh manusia lah ya. Ini kenapa kok orang batuk pilek nih bisa jadi seperti ini, itu tertarik aja pengen. Berarti dari kecil, dari awal remaja tuh udah berpikir gitu ya? Iya. Mungkin lebih dalamnya baru remaja sih. Kalau masih kecil
ada rasa penasaran itu Iya, gitu. Oke. rasa penasaran. Tapi katanya lagi saya ingin mengkonfirmasi aja. Banyak juga yang tidak kuat mental karena dokter karena harus mental harus kuat. Paling